Mereka yang bisa mendapatkan kesempatan kedua bisa dikatakan sangat beruntung. Dan di industri Bollywood, itu sangat jarang untuk meraih kembali kesuksesan setelah gagal bertahap atau bahkan setelah mulai perlahan menghilang. Kita telah melihat banyak sekali aktor yang gagal mempertahankan karirnya kembali di Bollywood. Ada juga aktris yang berkali-kali mencoba kembali peruntungannya tapi tetap gagal mencuri perhatian lagi. Kuncinya, aktor itu perlu satu perubahan untuk kembali, bukan kembali dengan hal yang sama. Berikut beberapa aktor yang pernah gagal dan hampir dilupakan. Mereka berdiri kembali dengan taktik bermain yang berbeda. Akting memang bukan pilihan karirnya walau keluarganya berasal dari akar perfilman. Untuk itu, tampil di TV atau layar lebar, Aditya Roy Kapoor hanya menjalankan tugas yang seharusnya sebagai anak bintang. Bayangkan bagaimana ia memulainya dengan menjadi VJ dengan rambut keriting, lalu menjadi pendukung di 3 film pertamanya. Ia bahkan tak berpikir jadi aktor utama. Lalu datang Aashiqui kedua yang mengubah karir dan citranya sebagai pria romantis. Tapi, ia merendahkan karirnya lagi untuk mengambil pendukung di Ye Jawani Hai Diwani. Ini terjadi dalam kurun waktu 3 tahun karirnya. Aditya baru mulai sadar bahwa akting adalah karir yang tepat untuknya. Namun di saat Aditya mulai fokus, filmnya berjatuhan di box office. Dalam 5 tahun dengan hanya 5 film, 4 film solonya gagal besar. Satu pertaruhan terakhirnya, Aditya mengubah fisik dan genrenya di film Malang 2019. Film ini berhasil dengan sangat baik di box office. Seketika ia menjadi anak emas Mohit Suri. Ia juga banjir tawaran di film mendatang. Bintang populer Bobby Deol hanya bisa bertahan 1 dekade untung-untungan dalam karirnya. Filmnya naik turun di box office, tanpa blockbuster, tanpa Filmfare aktor terbaik. Puncak karir Bobby Deol adalah pada tahun 2011 dengan Yamla Pagla Divana. Karir Bobby Deol sangat kacau. Bayangkan, sebelum Yamla Pagla Divana, 5 film sebelumnya tergolong bencana, berturut-turut dalam 4 tahun. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, sebelum 5 film bencana itu, 11 film lainnya berturut-turut gagal. Terpaksa Bobby Deol mengambil jeda panjang dan tidak memiliki 1 film pun yang dirilis di bioskop selama 3 tahun penuh. 2014, 2015, 2016. Semasa itu Bobby Deol memperbaiki tampilan dan fisiknya. Ia terlihat segar dan kembali ke film bersama Salman Khan di Race 3. Penampilannya kembali diapresiasi oleh penggemarnya. Bobby baru saja selesai dengan hit Houseful 4 dan film web Clash of 83 produksi Shah Rukh Khan. Saif Ali Khan pada umumnya tidak pernah bermasalah dengan karirnya. Filmnya banyak yang menjadi sukses dengan karakter solonya. Bahkan untuk peran aktor utama keduanya, nama Saif tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan di beberapa kegagalannya, Saif tidak jatuh dengan memalukan. Faktanya, filmnya yang gagal banyakkan yang berasal dari rumah produksi besar. Itu membantunya tidak terpuruk terlalu jauh, karena orang juga menimbang rumah produksinya. Hari-harinya sebagai pahlawan solo yang sukses dalam komedi romantis mungkin sudah terlewati sekarang. Tapi Saif dengan berani mencoba peluang eksperimental yang telah membantunya tetap relevan. Mulai dari melakukan peran komedi gelap, drama balas dendam, menjadi penjahat, hingga menjadi bagian dari film web global. Ketersediaan untuk beradaptasi adalah nama permainan Saif hari ini. Akshay Khanna memulai karirnya dengan membintangi banyak film di peran utama, dan ia bisa mendapatkan nama untuk dirinya sendiri di industri Bollywood. Faktanya, Kareena mengatakan Akshay adalah aktor yang paling gampang diajak bekerja sama. Namun setiap keberhasilan selalu ada sisi baliknya. 2006-2007 adalah fase kemunduran Akshay Khanna. 2 tahun itu Akshay Khanna tak mencetak film hits di 7 filmnya. Itu berlanjut hingga tahun 2012,
Akshay mulai istirahat selama 4 tahun. Tak jelas genre apa yang dituju Akshay Khanna, tapi sejak memulai kembali di tahun 2016, ia menembak peran pendukung yang serius. Namanya kembali bersinar berkat peran pengacara di tahun 2019. Di film Section 375, Akshay Khanna menerima banyak pujian kritis dari kritikus dan penggemar. Setelah film ini, Akshay akan terlihat di 3 film mendatang. Kenyataannya, film gagal tak pernah mempengaruhi nama dan aura Kareena Kapoor. Dia salah satu heroin Bollywood yang tak bosan-bosannya disambut baik hingga saat ini. Tapi tahukah kalian, Kareena juga pernah mengalami kegagalan film beruntun. Sepanjang 2002-2003 hingga awal 2004, Kareena hanya memiliki film gagal. Padahal ia baru saja menjadi bagian dari film blockbuster Kabhi Khushi Kabhie Gham. Itu berlanjut hingga tahun 2007 dengan kesuksesan dan kegagalan yang selang-seling. Kareena sendiri dalam wawancaranya mengatakan, kegagalannya adalah buah dari kesalahannya memilih film yang salah. Bahkan Kareena mengaku ia pernah depresi selama 6 bulan karena kegagalan Tashan. Kareena memperbaiki semuanya setelah peran ikoniknya di film Jab We Met. Pada dasarnya Kareena tidak mengubah apapun di dirinya untuk bertahan di industri Bollywood. Ia hanya lebih mempercayakan pada cerita film yang ia benar yakini. Apakah itu film solo atau hanya sebagai pendamping pria di dalam film. Plus, Kareena adalah aktris yang unik. Namanya terus menjadi incaran karena ia memang tidak memiliki kesamaan di Bollywood. Bisa dibilang, orang membayar auranya daripada aktingnya. Kita semua tahu bahwa Rani Mukherjee menghadapi masalah dengan karirnya, bahkan setelah Kuch Kuch Hota Hai tahun 98 booming. Filmfare mencatat bahwa hingga tahun 2001 dengan sejumlah film, Rani gagal mengesankan di box office. Bahkan saat ia mengganti peran yang tak lazim, seperti di film Bicho dan Badal awal tahun 2000. Setelah itu Rani melewati masa sulit dalam karirnya. Meskipun film-filmnya berkinerja rata-rata di box office, itu tidak menjamin tawaran akan datang lagi kepadanya. Satu letak kesalahannya adalah peran Rani tidak menggali potensinya yang perlu dimanfaatkan. Tiba pada film Satya dari Yasraj Films, Rani tidak hanya memerankan peran utama wanita romantis. Dalam satu film ia juga memerankan karakter kuat dengan hal-hal sosial. Kedekatan Rani dengan keluarga Yash Chopra benar-benar menguntungkan karirnya. Potensinya dikelola dengan baik oleh Yasraj Films hingga menjadikannya 3 teratas aktris era 2000-an. 80% film Rani sejauh ini adalah produksi Yasraj Films. Ia cukup bankable dan bertanggung jawab pada kinerja film yang ia bawakan. Di satu kesempatan, kita bisa menemukan bahwa Siddharth Malhotra memiliki kesamaan dengan Akshay Kumar dalam hal karir film. Siddharth atau Akshay sebagai pemula, mereka sudah mendapatkan ketenaran awal. Tapi yang terjadi setelahnya adalah pertaruhan yang sulit. Serangkaian kegagalan membuat kedua aktor ini kesusahan. Apalagi mereka berdua bukan dari keluarga perfilman. Tapi Siddharth jauh lebih beruntung karena ia memiliki Karan Johar, sementara Akshay harus berjuang keras untuk meyakinkan produser. Tapi karena kedua aktor ini punya niat yang kuat, mereka akhirnya menemui tanjakan karirnya. Akshay Kumar dengan Kiladi dan peran antagonisnya, sementara Siddharth dengan film terbarunya Shersha. Mengubah genre yang lebih dari biasa-biasa saja adalah kunci bertahan aktor ini. Tapi sementara Akshay Kumar sudah menjadi nama besar di Bollywood, nampaknya Siddharth baru akan memulainya. Itulah beberapa aktor yang mendapat kesempatan kedua dalam karirnya. Mereka yang berani jatuh dan menempuh jalan berisiko akan selamat daripada mereka yang takut mencoba.